Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Video ini aku buat dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Arab dengan Bapak Dr. Anton Akbar MAG. Sebelum kita bahas materinya, perkenalkan nama aku Atika Falisya Rahma, NIM 2116030094 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Oke, langsung saja kita bahas materi dari mata kuliah Bahasa Arab. Simak video ini sampai akhir ya, jangan di-skip. Pembahasan kita adalah mubtada khobar. Mubtada khobar merupakan dua komponen yang wajib dan sangat penting ada dalam susunan suatu jumlah ismiyah, yaitu di awal kalimat isim, di mana mubtada berperan sebagai subjek dan khobar berperan sebagai predikatnya. Pengertian mubtada yaitu isim marfu yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar isim marfu sebagai penyempurna makna mubtada. Adapun contoh mubtada khobar yaitu Mustafa mudarrisun. Mustafa pada contoh adalah subjek berkategori nomina, demikian predikatnya mudarrisun berkategori predikat nomina, layaknya dalam klausa nomina. Selanjutnya kita lihat pembagian mubtada. Mubtada terbagi menjadi tiga: mubtada isim dohir, mubtada isim domir, dan mubtada yang ditakwil dengan masdar. Mubtada isim dohir adalah mubtada yang berupa isim dohir, yang nampak dan jelas. Sedangkan mubtada isim domir yaitu mubtada yang terdiri dari domir munfasil atau kata ganti yang terpisah. Isim domir berjumlah 12 antara lain huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yang aku nyanyiin barusan itu jumlahnya 14 karena huwa dan antuma maknanya sama baik laki-laki maupun perempuan. Kita lanjut tadi yang ketiga, ada mubtada yang ditakwil dengan masdar, yaitu fi'il yang fungsinya seperti masdar. Kita lihat contoh dari masing-masingnya. Yang pertama ada mubtada isim dohir. Contohnya Al-Karimu mahbub atau Muhammad qaim. Yang kedua ada mubtada isim domir. Contohnya Ana talib atau Huma talibani. Yang ketiga ada mubtada yang ditakwil dengan masdar. Contohnya wa antasumu khairul lakum. Selanjutnya kita bahas pembagian khobar. Pembagian khobar dapat berupa mufrad, jumlah, dan syibhul jumlah. Yang pertama khobar mufrad. Khobar mufrad yaitu khobar yang tidak berupa jumlah atau kalimat atau tidak menyerupai jumlah atau kalimat. Yang kedua ada khobar ghairu mufrad, yaitu khobar yang bukan dari mufrad atau kebalikan dari mufrad. Kita bahas satu-satu. Yang pertama khobar mufrad. Mufrad yang dimaksud bukanlah isim mufrad, karena isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal. Jadi meskipun bentuknya tathniyah ataupun jamak, jika tidak berupa jumlah atau kalimat atau tidak menyerupai jumlah atau kalimat, maka termasuk khobar mufrad. Contoh Zaidun qaimun atau Zaidani qaimani. Yang kedua ada khobar ghairu mufrad, terdiri dari 4 macam khobar, yaitu jumlah ismiyah, fi'liyah, jar wal majrur, dan zorof. Keempat macam khobar ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama khobar jumlah. Khobar jumlah adalah khobar yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, dengan syarat masih mempunyai keterkaitan khobar dengan mubtada'nya. Ikatannya berupa domir. Yang pertama ada khobar yang berbentuk jumlah ismiyah, berarti khobarnya berupa mubtada dan khobar. Contohnya ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Yang kedua ada khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah, berarti khobarnya berupa fi'il dan fa'il. Contohnya Allahu yabsutur rizqa. Kita lanjut.
Yang kedua ada khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah adalah khobar yang bukan mufrad atau jumlah, akan tetapi menyerupai jumlah. Terdiri dari jar wal majrur dan zorof atau kata keterangan. Kita lihat dari jar wal majrur. Contohnya, Zaidun fit dar. Yang kedua, yang terdiri dari zorof atau kata keterangan. Contohnya, Zaidun indak. Oke, tadi sudah kita bahas tentang pembagian mubtada dan khobar. Sekarang kita lihat hukum mubtada dan khobar. Hukum mubtada itu ada 5. Yang pertama, wajib rofa. Dalam keadaan normal, mubtada wajib dibaca rofa. Contohnya, Muhammad qa'im. Muhammad wajib dibaca rofa karena menjadi mubtada. Tanda rofanya adalah dhammah, disebabkan karena ia adalah isim mufrad. Ada 3 kondisi pengecualian di mana mubtada tidak dibaca rafa. Yang pertama, dijarkan oleh huruf ba zaidah. Contohnya, bihasbikallah. Yang kedua, dijarkan oleh min zaidah. Contohnya, hal min khaliqin ghairallahu yarzuqukum. Yang ketiga, dijarkan oleh rukbah atau huruf jar yang diserupakan dengan zaidah. Contohnya, ya rubba kasiyatun fit dunya ariyatan yaumal qiyamah. Kita lihat hukum mubtada yang kedua, yaitu wajib terbuat dari isim ma'rifah atau nakirah mufidah. Pada umumnya mubtada terbuat dari isim ma'rifat antara lain isim isyarah, isim alam, isim yang ada al atau alif lam, isim domir, isim yang dimudhofkan kepada isim isyarah, isim mausul. Tapi terkadang juga mubtada dapat berupa isim nakirah. Yang ketiga, hukum mubtada boleh membuang mubtada jika ada dalil yang menunjukkannya. Contoh, di dalam pertanyaan kaifa sa'id, jawabannya boleh mujtahid. Yang dimaksud mujtahid di situ adalah huwa mujtahid. Yang keempat, wajib membuang mubtada pada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, jawaban dari sumpah atau qasam. Wajib dibuang jika mubtada merupakan jawaban atas sumpah. Contoh, fi dhimmati la'falna kadza. Yang dimaksud adalah fi dhimmati ahd atau fi dhimmati mitsaq. Lalu mubtadanya dibuang. Kondisi selanjutnya, saat khobarnya adalah masdar yang menjadi pengganti fi'ilnya. Contohnya, sabrun jamil. Yang dimaksud adalah sabri sabrun jamil. Lalu karena sabrun adalah masdar fi'ilnya, maka mubtada'nya dibuang. Selanjutnya, kondisi saat khobarnya berupa pujian dan celaan setelah ni'ma dan bi'sa. Saat khobarnya khusus bil madhi au adzami ba'da ni'ma wa bi'sa, maka mubtada'nya dibuang. Contohnya, ni'mar rijal Abu Talib wa bi'sar rijal Abu Lahab. Lafaz Abu di sana adalah khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu dhamir munfasil huwa. Asli katanya, ni'mar rijal huwa Abu Talib wa bi'sar rijal huwa Abu Lahab. Selanjutnya, kondisi jika mubtada asalnya adalah na'at, lalu menjadi na'at matu untuk menunjukkan pujian, merendahkan atau belas kasihan. Contohnya, khudh biyadi Zahid al-Karim. Asalnya adalah khudh biyadi Zahid huwal Karim. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hukum asal mubtada adalah didahulukan atas khobar. Akan tetapi, terkadang khobar wajib didahulukan dari mubtada dan dinamakan dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Terkadang boleh juga keduanya, mendahulukan mubtada atau mengakhirkan mubtada. Selanjutnya, hukum khobar. Yang pertama, wajib merofa atau memberi harokah dhammah khobar.
Khobar itu marfu disebabkan karena mubtada. Contoh, anta karim. Karim adalah khobar marfu disebabkan oleh mubtadanya. Yang kedua, pada dasarnya khobar haruslah nakirah. Contoh, Muhammad Fadil. Fadil adalah nakirah dan termasuk khobar mubtada. Yang ketiga, khobar harus disesuaikan atau ikut kepada mubtada dari segi tunggalnya atau tasniyah atau bentuk keduanya ataupun jamak. Contoh, at-talibu mutafawwik, at-talibani mutafawwiqan, at-talabu mutafawwiqun. Yang keempat, boleh menghilangkan khobarnya apabila ada dalil yang menunjukkannya. Yang terakhir, khobar boleh banyak dan beragam, sedangkan mubtada'nya hanya satu. Contohnya, Muhammad Zakiyun Filton. Zakiyun dan Filton adalah khobar mubtada'. Jadi segitu dulu yang bisa aku bahas di video ini. Syukran kathiran buat teman-teman yang nonton. Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.